Sandiaga Uno sah keluar dari Gerindra, gabung dengan P3, ditawari jadi cawapres Anies langsung ditolak. Utang aja belum lunas kok mau ngajak lagi? Insya Allah kalau tidak ada hal-hal menentang, beliau akan bergabung ke P3. Tapi soal waktu ini kita sedang mendiskusikannya. Nah, ketokohan beliau itu kalaupun misalnya nanti bergabung ke P3 diharapkan bisa bekerja sama dengan pengurus partai yang ada sekarang ini. Karena ketokohan Pak Mardiono ini adalah orang yang sangat demokratis dalam membangun P3. Karena P3 ini nasional. Tugas saya sekarang adalah mencari pasangan Pak Anies. Ya kalau nanti takdirnya dengan Bang Sandi mungkin aja. Karena kalau tiga partai ini sudah firm dengan Pak Anies, ya. Nah, tinggal kita mencari pasangan siapa. Nggak perlu direstui, mau keluar kok nunggu restu. Dia juga udah kemana-mana kok. Main minta restu, apanya minta restu, ya monggo, kita hormati. Kalau merasa misalnya ya bajunya kurang pas ya silakan. Politik kan kayak begitu gitu loh. Akhirnya PKS harus jujur juga sama kepentingan mereka soal butuh duit tadi. Makanya mereka pun mendekat ke Sandiaga Uno yang sebetulnya adalah kader Partai Gerindra. Sandi Uno ini memang punya reputasi yang bagus sebagai orang kaya yang komit membantu partai. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno, ternyata sudah berpamitan untuk mundur sebagai kader Gerindra. Hal ini disampaikan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Dasko mengatakan Sandiaga Uno telah berpamitan dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, untuk mundur dari partai berlambang burung Garuda tersebut. Saat ditanya apakah sudah ada keterangan resmi terkait pengunduran diri Sandiaga Uno dari Gerindra, Dasko justru meminta untuk menanyakan langsung kepada Sandi. Saat berpamitan, kata Dasko, Prabowo sempat bertanya kepada Sandi apakah keputusannya keluar dari Gerindra sudah benar-benar matang. Apalagi, Sandi juga mengemban posisi sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra. Dasko pun melanjutkan, jika sejak berpamitan sudah tidak ada lagi komunikasi antara Prabowo dengan Sandiaga, karena itu ia berharap partainya mengembalikan keputusan pengunduran diri kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf itu. Dalam kesempatan ini, Dasko juga mengungkap respon Prabowo yang terbuka dan menghargai keputusan politik yang diambil Sandiaga untuk mundur dari Partai Gerindra. Setelah gabung dengan P3, Ketua Majelis Pertimbangan P3, M. Romahur Muzi alias Romi, menyampaikan jika Sandiaga tidak pernah mengungkapkan dirinya ingin berduet dengan Anies Baswedan kembali untuk Pilpres 2024. Pernyataan tersebut mengkonfirmasi adanya wacana menduetkan kembali Sandi dengan Anies seperti pada Pilgub DKI 2017. Untuk itu, Romi mengatakan bagi P3, wacana menduetkan Anies dengan Sandiaga sulit dibayangkan untuk terjadi. Hal itu berkaca juga dari tidak adanya keinginan dari Sandi langsung terkait hal tersebut. Di sisi lain, hal yang dianggap Romi duet Anies Sandi bakal sulit terjadi adalah karena adanya masalah utang piutang yang terjadi antara kedua tokoh tersebut kala Pilkada Jakarta 2017. Sebelumnya diberitakan, muncul gagasan untuk kembali menduetkan Anies dengan Sandi. Gagasan memasangkan lagi Anies Sandi diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera. Ketika Anies menghadiri acara PKS beberapa waktu lalu, teriakan Anies Sandi menggema dari sejumlah kader PKS. Mereka seakan menginginkan dua tokoh itu kembali berpasangan sebagai capres dan cawapres di Pilpres 2024. Presiden PKS Ahmad Syaiko yang turut hadir dalam acara itu menyatakan salah satu tugasnya menjelang Pilpres 2024 adalah mencarikan pasangan yang tepat untuk Anies dengan sejumlah pertimbangan. Ia juga tidak menutup kemungkinan untuk kembali menduetkan Anies dengan Sandi, meski ada sejumlah nama lain yang beredar seperti AHY. Ketua Majelis Pertimbangan P3, Romahur Muzi, buka suara terkait dengan wacana duet Anies dan Sandi di Pilpres 2024. Dirinya mengatakan hal itu sangatlah sulit terjadi, bahkan sepertinya tak mungkin untuk terulang lagi. Menurutnya, hal itu ditengarai oleh masalah utang piutang antara kedua tokoh tersebut kala Pilkada Jakarta 2017. Setelah mencuatnya kasus utang piutang Anies ke Sandi untuk Pilkada Jakarta, saya sulit membayangkan akan kembali terjadi duet Anies Sandi, kata Romahur Muzi. Ia mengatakan jika utang yang ada di masa lalu saja belum dianggap lunas, sehingga tak mungkin membuka lembaran baru dengan membuat utang lagi ketika dua tokoh tersebut diduetkan. Ibaratnya utang yang lalu saja tidak lunas, bagaimana mau diulangi? Lebih lanjut, Romi menyampaikan jika Sandi selama ini tidak pernah menyampaikan juga soal ide berduet dengan Anies ke P3.
Sandi dalam komunikasi dengan P3 juga belum pernah menyampaikan kemungkinan itu. Muncul gagasan untuk kembali menduetkan Anies dengan Sandi seperti ketika keduanya bertarung di Pilkada Jakarta. Gagasan memasangkan lagi Anies Sandi diusung oleh PKS. Ketika Anies menghadiri acara PKS beberapa waktu lalu, teriakan Anies Sandi menggema dari sejumlah kader PKS. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah Sandi akan kembali berduet dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang? Mengerikan, demi morotin duit Sandiaga Uno, PKS rela sakiti perasaan Demokrat dan AHY, ditulis oleh Ferry Padli dari laman siwar.com. Akhirnya PKS harus jujur juga sama kepentingan mereka soal butuh duit tadi. Makanya mereka pun mendekat ke Sandiaga Uno yang sebetulnya adalah kader Partai Gerindra. Sandi Uno ini memang punya reputasi yang bagus sebagai orang kaya yang komit membantu partai. Yang terjadi adalah silang sengkarut informasi yang simpang siur. Konon PKS mempunyai calon wakil presiden sendiri. Kemudian dukungan Partai Demokrat kepada Anies Baswedan ini ada persyaratan bahwa calon wakil presidennya adalah Agus Harimurti Yudhoyono, Pangeran Cikeas, putra mahkota Cikeas, Ketua Umum Partai Demokrat. Semua sudah tahu kalau AHY itu ingin jadi cawapres Anies. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan-pernyataan kader Partai Demokrat dan perilaku AHY sendiri. Seperti yang pernah disampaikan oleh Kepala Bapilu Demokrat Andi Arief, pengaruh SBY semestinya turut diperhitungkan dalam memilih kandidat cawapres Anies. Dan supaya pengaruh SBY itu lebih terasa dampaknya, sudah semestinya AHY yang jadi wakil Anies, bukan Khofifah seperti yang dielu-elukan oleh Musni Umar sebelumnya. Kata mantan pecandu narkoba itu, jangan lupa masih ada jejak SBY di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan di Indonesia Timur dan Sumatera. Ini yang harus dihitung sebagai kekuatan. Walaupun Pak SBY mungkin hanya menjadi pandito saat ini, tapi jejaknya masih ada dan masih kuat, kata Andi Arief dengan nada sedikit meyakinkan. Dan sampai itu menurutnya berdasarkan hasil survei, elektabilitas Khofifah terpaut jauh di bawah AHY. Asik nggak tuh? Begitupun dengan yang dilakukan oleh AHY. Ya sampai mendatangi rumah Anies dalam rangka mendapatkan persetujuan menjadi cawapres. Gak berhenti sampai di situ, mantan komandan Korgasma tersebut juga pernah mengajak bapaknya SBY untuk menemui Surya Paloh di Nasdem Tower dalam rangka mendapat dukungan dari Partai Nasdem. Pokoknya segala cara dilakukan agar AHY bisa jadi cawapres Anies. Lantas kenapa AHY harus jadi cawapres? Kenapa nggak jadi cagup DKI saja begitu? Ya karena semua sudah tahu kalau partai pada dasarnya berlomba-lomba untuk mendapatkan suara terbanyak supaya bisa terwujud salah satunya dengan mendapatkan kotel effect. Dan kotel effect ini hanya bisa didapatkan jika kadernya bertaruh di Pilpres. Ya kira-kira seperti PDIP lah ya yang 2 kali kadernya yaitu Jokowi ikutan Pilpres. 2 kali pula partai itu berhasil mendapat suara terbanyak. Lagian juga citra Demokrat sedang gak baik-baik saja. Selalu saja ada kadernya yang ditangkap KPK karena korupsi. Jadi supaya partai tersebut tidak guram, maka mau tidak mau AHY harus jadi cawapres. Kalau Demokrat guram pasti malu banget ya. Pasalnya partai tersebut kan pernah jadi partai penguasa 2 periode pula. Sehingga kalau ada kader Demokrat yang ngomong mereka mempercayakan cawapres koalisi perubahan kepada Anies, itu sama saja dengan bullshit atau omong kosong. Sudah banyak kok bukti partai berlambang bintang Mercy itu memaksakan kehendak cawapres Anies harus AHY. Hanya saja ini pula sifat asli PKS, mata duitan. Sudah jelas-jelas AHY ingin jadi cawapres Anies yang didukung SBY, IBAS, dan Demokrat. Partai dakwah tersebut rela menyakiti perasaan mereka dengan terus-terusan mengusulkan nama Sandiaga Uno sebagai cawapres Anies. Seperti disampaikan Presiden PKS Ahmad Saiku, ia mengungkapkan ada kemungkinan PKS menduetkan Anies dan Sandi pada Pilpres 2024, seperti PKS mengusung kedua orang itu di Pilgub Jakarta 2017. Saiku mendukung Sandi menjadi cawapres Anies dengan alasan elektabilitasnya cukup tinggi. Asik nggak tuh? Pada sudah jelas ya, awal Maret 2023 Prabowo menolak Sandi jadi cawapres Anies.
Alasannya karena Gerindra sudah memutuskan mengusung dirinya sebagai Capres 2024, sehingga semua kader harus patuh dan tunduk pada keputusan partai itu. Sandi pun juga sudah menjawab nggak mau jadi cawapres Anies dengan alasan dia tunduk pada instruksi partai. Tapi Syahiku nggak putus asa dengan penolakan itu, ia tetap saja merayu Sandi agar mau diusung oleh PKS. Lantas, apa sih tujuan PKS ngotot menyodorkan nama Menteri Pariwisata tersebut jadi cawapres Anies? Apakah benar karena elektabilitasnya yang tinggi? Ya tentu saja tidak, bro. Alasan sebenarnya karena Sandi punya banyak duit, sampai 10 triliun. Itu saja. Jadi itulah rencana licik PKS kampanyenya pada pemilu 2024 dibiayai oleh Sandi. Ya, partai dakwah itu rupanya ketagihan pengen morotin duit ex-Wagub DKI. Lumayan ya, kalau Sandi jadi cawapres Anies, PKS bisa dapat 500 miliar lagi kayak 2019 silam. Artinya apa? Koalisi perubahan meskipun sudah tanda tangan piagam masih jauh dari kata solid, Farguso. Kenapa? Ya karena belum ada donatur yang mau danai kampanye PKS. Jadi bagaimana menurut Anda?